Atau mungkin saja ini opini dari saya, atau mungkin Fadly Zon ini beliau salah satu backing dari para teroris, atau mungkin menjadi sebuah backingan bagi mereka para orang-orang yang setengah radikalis. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya ingin berkomentar sedikit ini tentang saya melihat cuitannya ini, saudara Fadly Zon. Ini saudara Fadly Zon nih ya, kali ini saya ingin mengkritik saudara Fadly Zon yang saya melihat cuitannya ini di tweet ya, narasi petinggi Densus 88 dinilai berbau Islamfobia. Densus 88 dibubarkan saja. Ini adalah tweetan dari Fadly Zon. Yang hakim punya akun asli itu, soalnya dia ada centang birunya ini. Saya heran ya sama sesosok orang, teman-teman. Sesosok orang kok bisa gitu loh mempunyai cuitan-cuitan yang betul-betul menurut saya sih ya tidak mendasar. Apa alasannya sehingga meminta pemerintah ini membubarkan Densus 88? Lucu nggak kira-kira? Lucu nggak? Jelas lucu dong, saudara. Kenapa gitu nggak mencuitkan bahwa dia ini kan wakil rakyat, harusnya Fadly Zon ini harusnya dia bisa mencuitkan, ayo disuarakan dong, dia kan wakil rakyat nih, bagaimana cara korupsi ini dihukum mati supaya presiden ini gampang mengeluarkan persetujuan itu, menyetujui itu. Kan wakil rakyat nih, kayak kurang kerjaan aja nih Fadly Zon ini. Masa iya membuat cuitan ini yang tidak mendasar, bubarkan Densus 88? Atau mungkin Fadly Zon ini menurut saya ya, atau mungkin saja ini opini dari saya, atau mungkin Fadly Zon ini beliau salah satu backing dari para teroris, atau mungkin menjadi sebuah backingan bagi mereka para orang-orang yang setengah radikalis. Ya, Fadly Zon ya, mungkin saja ya. Mempunyai Twitter yang betul-betul menurut saya sih ya tidak mendasar. Apa alasannya sehingga meminta pemerintah ini membubarkan Densus 88? Hei, ujung kira-kira lucu, nggak lucu. Kenapa gitu? Gak mencuitkan bahwa itu wakil rakyat, harusnya Fadly Zon. Ini harusnya dia bisa mencubitkan, mencontohkan. Karena cuma teroris yang tidak suka dengan Densus 88. Terus cuman mereka yang biasa ditangkap, jamaah-jamaah ilegal yang selalu kontra terhadap Islam moderat, Islam rahmat. Mereka selalu membawa faham-faham Islam garis keras. Atau Fadly Zon ini menjadi salah satu backingan bagi mereka, mungkin ya. Lucu gitu loh. Fadly Zon, kenapa tidak mengkonfirmasi aja tentang like? Beliau itu pernah nge-like situs porno atau akun porno, dia kasih like, dia suka tuh dengan akun porno. Fadly Zon, kenapa Anda ini kan dibayar oleh rakyat nih ya, Anda kan wakil rakyat, etika Anda itu di mana? Anda sebagai wakil rakyat, Anda digaji sama rakyat, Anda dikasih jabatan sama rakyat, Anda untuk internetan saja itu juga uang internetnya itu uang hasil dari rakyat. Sedangkan Anda menyukai sebuah gambar porno. Fadly Zon nih, Fadly Zon, Masya Allah. Ini kan kurang kerjaan gitu loh, membuat cuitan bubarkan Densus 88. Kenapa kamu gak cuitkan bubarkan
situs-situs porno tuh banyak sekali. Situs-situs porno, apa lagi tuh? UC Browser itu bisa mengakses semua situs-situs porno atau XXXX. Oh, sekali-kali cuitkan itu. Anda kan wakil rakyat, generasi anak bangsa banyak rusak akhlaknya ketika ada situs-situs porno gampang dibuka. Kenapa itu nggak dicuitkan gitu loh? Malah mencuitkan bubarkan Densus 88. Loh, begini loh. Ya, Fadli Zong, begini. Bapak Fadli Zong yang terhormat, yang banyak zongnya selama ini gak ada kerjanya ya. Saya kasih tahu ya Fadli Zong ya. Dunia mengakui, gak cuman Indonesia saja, bahwa kinerja Densus 88 ini sudah terbukti menangkap para teroris jejaring nasional bahkan internasional, membuktikan menangkap sebelum melakukan sesuatu, bahkan ditangkap dengan pencegahan-pencegahannya. Ini contoh nih ya, ini kalau seandainya orang-orangnya Fadli Zong ada nonton ya, saya kasih contoh begini. Saya kasih buka sedikit ya. Ini bukan rahasia, ini adalah berita. Total 53 terduga teroris ditangkap Densus 88 sejak tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Agustus. Artinya 3 hari kerja Densus 88 sebelum orang-orang itu ngebom. Ayo disuarakan dong, ya kan wakil rakyat nih. Bagaimana cara korupsi ini dihukum mati supaya presiden ini gampang mengeluarkan persetujuan itu, menyetujui semua gereja-gereja. Kurang kerjaan saja nih. Masa ia membuat cuitan ini yang tidak mendasar? Bubarkan Densus 88. Atau mungkin Fadli Zong ini menurut saya, atau mungkin saja ini opini dari saya, atau mungkin Fadli Zong ini beliau salah satu backingan dari para teroris, atau mungkin menjadi sudah backingan bagi mereka. Itu ditangkap 53 orang. Ini pencegahan yang sangat luar biasa. Densus 88 ini canggih, tidak orang ngebom tangkap enggak. Densus 88 saat ini bekerja lebih intelek, lebih profesional lagi, pencegahan dan lain sebagainya dilakukan ketika daripada hanya untuk menangkap-nangkapi orang-orang yang melakukan bom. Ini lucu, saya jujur kecewa dengar cuitannya Fadli Zong ya. Kok bisa ya Anda itu bisa berpikir sampai mencuitkan hal-hal yang menurut saya sangat kotor sekali ya, menjijikan sekali ya. Bubarkan Densus 88 ya, ini salah satu contoh yang tadi itu yang saya jelaskan. Total 53 terduga teroris ditangkap Densus 88 sejak tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Agustus kemarin. Zong, dengerin kamu Zong nih, dengerin. Tim Densus 88 anti teror Polri kembali menangkap sejumlah terduga teroris setelah sebelumnya sebanyak 48. Sebelumnya itu 48 orang diamankan masih pada 12 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2021. Itu ada sudah ditangkap, menangkap lagi sebanyak 53. Fadli Zong apa sih? Kerjanya ngapain ya? Mengkritik kok yang aneh-aneh. Ini tentang stabilitas keamanan loh, tentang cipta kondisi loh. Kok kayak gak ada kerjaan yang lain gitu loh kritiknya. Masya Allah, aku jadi bingung nih sama Fadli Zong nih. Sebelumnya data semen khusus Densus 88 anti teror menangkap 48 terduga teroris di berbagai wilayah Indonesia. Puluhan orang itu diamankan tanggal 12 sampai 15 Agustus 2021. Berdasarkan data yang dihimpun mulai Kamis tanggal 12 Agustus sampai dengan Minggu tanggal 15 Agustus 2021, Densus 88 anti teror Polri berhasil menangkap sebanyak 48 tersangka teroris di 11 wilayah di Indonesia. 11 wilayah di Indonesia. Atau begini aja ya, begitu ya. Wah, kalau saya seandainya Kapolri, kalau seandainya Fadli Zon ini jadi kopral tak suruh tugas dia keliling-keliling kayak gitu.
biar tangkap-tangkapin teroris itu, biar tahu dia dikejar-kejar teroris seperti apa. Ya. Oh iya, aku tahu saudara. Saya lupa. Bagaimanapun dia senior saya dulu. Fadlizon itu dulu senior saya, ya. Dulu senior saya waktu kita berjuang, ya, di aktivis 98 ya. Beliau itu adalah senior saya. Dan beberapa orang memang di backup ya. Di backup saya lupa saya ngomong. Dia salah satu sahabat kita, saudara Munarman. Saudara Munarman ditangkap, ya, karena saudara Munarman ini dulu juga memang sangat dekat sekali dengan jejaring teroris ISIS, ya. Bahkan beliau juga berbaiat atau membayatkan diri terhadap organisasi larangan tersebut. Dan memang itu CS-nya Fadlizon, saya lupa. Maaf Fadlizon, ini saya ingatkan. Fadlizon ya. Jadi teman-teman dikasih tahu nih, Fadlizon biar tahu, teman-teman kasih tahu nanti streaming saya ini dibagikan di seluruh Indonesia biar Fadlizon itu tahu kalau saya ngomong. Udah lama nggak nanggepin Fadlizon nih. Teman-teman yang cinta terhadap NKRI, yang tidak mengindahkan ada terorisme dan radikalisme, Anda ikut bagikan insya Allah jihad ini. Biar tahu tuh Fadlizon sebagai wakil rakyat tuh kerjanya ngapain gitu. Ngapain masuk kok tiba-tiba buat statement bubarkan Densus 88. Aduh. Teman-teman di-share ini di-share biar tahu tuh Fadlizon tuh. Sama etek-eteknya biar tahu nih Fadlizon nih. Nih juniornya Fadlizon nih. Cuman bedanya saya tidak pernah berpolitik ataupun saya cari jabatan ataupun punya kepentingan lain di sana. Kita enggak. Saya juniornya Fadlizon. Fadlizon tahu saya lah ya. Ya, kasih tahu mereka. Dibagikan tuh teman-teman tuh, biar pada tahu semua tuh ya. Ini ada seorang wakil rakyat mencuitkan bubarkan Densus 88. Wes, perasaanmu piye? Menurutmu bagaimana? Lucu kan? Ya tadi sudah jelasin itu salah satu contoh. Baru kemarin saja ada sekitar 48, terakhir lagi penangkapan yang diduga ditangkap sama pihak Densus 88 ada 53. Yang ditangkap ada 48, sekarang terduga ada 53. Coba Anda bayangkan nih, Fadlizon, Anda bayangkan saja nih. Fadlizon harus tahu nih, Anda harus melihat data nih. Densus 88 itu tidak cuma nangkap saja orang setelah ngebom, ditangkap. Gak cuma itu. Enggak cuma itu sayang ya. Sebelum dia ngebom, itu udah diciduk, ditangkap jaringannya. Cuman Densus 88 terus ngomong begitu sama Fadlizon. Jong, aku habis nangkep Jong. Gak. Itu polisi elit. Jong, mereka itu polisi elit, menjaga stabilitas keamanan dari paham-paham dan tujuan-tujuan seperti terorisme yang menjadi musuh kita semua. Aduh, cilaka sudah ini kalau sudah Fadlizon ngomong kayak begitu. Kerjanya ngapain? Aku lo mendukung kamu itu sebagai wakil rakyat. Kamu itu ngejar-ngejar supaya presiden itu menandatangani bahwa kasus korupsi itu dihukum mati. Contohnya, kamu sebagai wakil rakyat, Jong, kamu itu harusnya ajukan ke Kominfo itu situs-situs bokep itu bagaimana? Kan kamu wakil rakyat, merusak generasi anak bangsa. Akhlak anak bangsa rusak, Jong. Harusnya antum kasih tahu itu sama lembaga-lembaga, sama pemerintah, dorong supaya apa? Itu situs porno itu supaya nggak bisa diakses secara bebas. Caranya bagaimana? Satu itu. Yang kedua, kamu nggak usah kebangetan lah Fadlizon ya. Malah Anda itu ngasih like gambar porno. Anda ini wakil rakyat, digaji sama rakyat, dikasih jabatan sama rakyat. Kasih amanah tuh ya. Setelah itu ada gambar porno, malah kamu kasih suka. Loh, ini kan ngacengan, Jong namanya. Gak boleh sayang ya. Anda kan wakil rakyat. Anda itu dapat uang buat internetan pun uangnya rakyat. Saya kasih tahu. Kalau ngaco lagi, Jong. Ya, saya baru kali ini nanggepin Fadlizon nih ya, untuk teman-teman media. Kalau ada yang mengutip
live streaming saya, kasih tahu, kasih dibubuhin di situ. Arya kurang ngajar lagi ngata-ngatain yang namanya Fadli Zon, kasih tahu sama media. Gemes saya wakil rakyat kok kayak begitu. Saya ngomong kayak begini tuh punya hak rakyat. Fadli Zon itu saya bayar untuk bener, untuk kontrol. Miris saya, miris bener. Ini nggak ada kerjaan apa gimana Fadli Zon ini? Yang nggak suka sama Densus 88 itu ya cuma para teroris, para jejaring-jejaring terorisme, jejaring-jejaring orang-orang yang radikalisme, yang memberikan, yang membawa paham-paham yang pada intinya adalah nekat meledakkan diri lah, mengatasnamakan jihad lah, untuk melakukan sebuah kejahatan lah, tidak pidana jahat lah. Yang tidak suka itu orang-orang seperti itu. Kalau Anda ikut-ikutan nggak suka, berarti Anda adalah salah satu backing daripada orang-orang teroris. Ini opini saya seperti itu. Betul tidak? Kalau saya berpikir seperti itu wajar. Atau bisa-bisa teman-teman kamu yang sudah sebagian itu ditangkap, Jong, Anda yang membacking selama ini. Kacau ini. Jong, mau jadi apa ini kalau wakil rakyat kayak begini kan? Ini orang dulu, aduh ya Allah, kenapa dulu kepilih sih? Indonesia tanah